saya menemukan sebuah cerita yang cukup panjang dari seorang teman bernama Andrew. Nama yang terdengar seperti bule, bukan? Andrew memang setengah bule. Ayahnya asli Belanda dan ibunya orang Sunda. Meski ayahnya asli Belanda, dia sudah lama tinggal di Indonesia dan bahkan bisa berbahasa Indonesia dan Sunda dengan lancar. Andrew sendiri, meskipun berdarah bule, tidak terlihat atau bertingkah laku seperti stereotip bule pada umumnya. Dia tumbuh bersama saudara-saudaranya, Anna, Erika, dan Don, dalam keluarga yang cukup sederhana. Andrew dan saudara-saudaranya semuanya memiliki perawakan blasteran, dan orang sering bertanya tentang asal-usul mereka. Keluarga Andrew ini mungkin tidak seperti stereotip bule yang sering dianggap kaya, tapi mereka memiliki kehidupan yang unik dan menarik. Sekarang, mari kita ikuti cerita lebih lanjut tentang kehidupan Andrew dan keluarganya. Andrew dan saudara-saudaranya memang memiliki daya tarik tersendiri, berkat perawakan mereka yang blasteran. Aura kecantikan dan ketampanan ini ternyata membawa keuntungan bagi mereka, terutama kakak perempuannya, Anna, yang sering terlibat dalam berbagai proyek syuting, iklan, hingga bermain di sinetron dan film. Walaupun tidak menjadi peran utama, kehadirannya tetap menarik perhatian. Sementara itu, Andrew, yang biasa dipanggil Andre oleh teman-temannya, untuk memberi sentuhan lokal, sesekali mengikuti kakaknya ke casting. Namun, Andre sendiri terasa agak kaku dan tidak terlalu nyaman di depan kamera. Dia lebih suka berpose sederhana, seperti jempol atau gaya metal, tanpa terlalu banyak ekspresi. Kisah ini kemudian berlanjut ke ayah mereka, yang akrab dipanggil Daddy. Pada tahun 1978, Daddy mengalami suatu penyakit yang cukup aneh. Dia sering melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah di Indonesia, dan perjalanan ke Jayapura kali ini tidak terlihat berbeda dari yang lain. Namun, saat Daddy sedang tidak ada di rumah, 4 orang bule yang tampak besar dan menyeramkan datang mencarinya. Mami, Ibu Andrew, yang memiliki sedikit pemahaman bahasa Belanda karena pernikahannya dengan Daddy, mencoba berkomunikasi dengan mereka. Anna, kakak Andrew, meski sedikit paham bahasa Belanda, merasa gelagapan saat harus berbicara. Keempat orang bule itu sangat serius dan bertanya tentang keberadaan Daddy. Mami menjawab bahwa suaminya sedang pergi dinas ke luar kota, tetapi tidak tahu persis kemana. Anna, yang secara diam-diam mendengarkan percakapan itu, merasa penasaran mengapa Mami tidak jujur tentang tujuan Daddy yang sebenarnya ke Jayapura. Keempat orang bule tersebut tampak sangat ingin tahu keberadaan Daddy, tetapi Mami tetap pada jawabannya bahwa ia tidak tahu. Kejadian ini meninggalkan rasa penasaran besar pada Anna dan Andre, terutama karena mereka tidak biasa melihat teman-teman bule Daddy datang ke rumah. Keempat orang bule itu terus mendesak Mami untuk memberitahu keberadaan Daddy. Namun Mami tetap bersikukuh bahwa ia tidak mengetahui lokasinya. Mendengar kata-kata mengancam dari keempat orang bule itu, Anna merasa terkejut dan ketakutan. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah tahu di mana keluarga itu berada, dan jika Mami terus menyembunyikan suami mereka, keluarganya yang akan menanggung akibatnya. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, mereka pun pergi, meninggalkan Mami dalam keadaan ketakutan dan bingung, serupa dengan orang yang baru saja didatangi oleh penagih hutang. Anna dan Andre yang menyaksikan kejadian itu segera bertanya kepada Mami tentang orang-orang tersebut. Mereka menduga bahwa mungkin Daddy berhutang dan kini sedang ditagih. Namun, Mami hanya diam dan tampak bingung, seolah-olah baru saja mengalami konfrontasi yang mengejutkan. Kekhawatiran bertambah ketika Daddy tidak juga pulang ke rumah. Meskipun pada masa itu komunikasi sangat terbatas, kehilangan kontak dengan Daddy membuat keluarga mereka semakin stres. Anna dan Andre, sebagai anak tertua,
mencoba mengajak Mami untuk mencari informasi tentang keberadaan Daddy, baik dari kerabat maupun di tempat kerjanya. Namun, Mami hanya diam dan lebih sering menyendiri. Sudah hampir 2 bulan berlalu dan Daddy masih belum juga pulang. Anna dan Andre mulai menduga-duga. Mungkin Daddy selingkuh atau ada masalah lain yang tidak mereka ketahui. Mereka juga bingung karena tidak memiliki informasi tentang keluarga Daddy di Belanda dan tidak tahu di mana kantor Daddy berada. 2 bulan berlalu tanpa kabar dari Daddy. Dan tiba-tiba saja datang orang yang mengambil barang-barang di rumah mereka. Orang-orang ini bukan bule seperti sebelumnya, melainkan orang Indonesia yang besar dan menyeramkan. Ternyata, rumah mereka telah digadaikan. Mami tidak menunjukkan perlawanan dan hanya pasrah saat melihat barang-barang mereka diambil. Andre bingung dan ingin tahu mengapa rumah mereka bisa digadaikan. Salah satu dari orang yang datang mengatakan kepada Mami bahwa mereka memiliki waktu 2 minggu untuk menggosongkan rumah. Sekarang, barang-barang mereka sudah banyak yang hilang, dan keluarga itu dihadapkan pada situasi yang sangat sulit dan membingungkan. Ana menduga bahwa proses casting yang dialami Andre mungkin berbeda dari yang biasa karena mereka sedang mencari orang dengan tampilan tertentu, bukan berdasarkan kemampuan akting. Ini terlihat dari fokus mereka pada penampilan Andre, seperti namanya, tanggal lahir, dan asal-usulnya, daripada pada kemampuannya berakting. Sementara itu, di rumah, situasi semakin menegangkan. Ana dan Andre mencoba memahami mengapa Daddy berutang sebanyak 50 juta, jumlah yang sangat besar pada tahun 1978. Mereka bingung bagaimana cara melunasi jumlah sebesar itu, terutama mengingat waktu yang mereka miliki sangat terbatas. Ana, yang memiliki penghasilan dari iklan dan film, menyadari bahwa tabungannya hanya cukup untuk menopang kebutuhan keluarga selama 3-4 bulan. Mereka harus segera menemukan solusi untuk masalah keuangan keluarga. Andre, walaupun tidak terbiasa dengan dunia hiburan, memutuskan untuk mengikuti saran Ana dan terlibat dalam proyek yang ditawarkan kepadanya. Dia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kepercayaan diri, tetapi juga tentang bertanggung jawab untuk membantu keluarganya. Ana, yang lebih berpengalaman dalam industri hiburan, memberi tekanan dan dukungan kepada Andre, memastikan bahwa dia serius dan berkomitmen dalam proyek ini. Setelah proses casting, mereka menunggu kabar selanjutnya. Meski situasinya aneh dan berbeda dari casting biasa, Ana meyakinkan Andre bahwa kerahasiaan dalam proyek hiburan adalah hal yang wajar. Andre, yang baru dalam dunia ini, merasa bingung tapi memutuskan untuk mengikuti arahan yang diberikan. Mereka berdua berharap proyek ini akan membantu keluarga mereka keluar dari kesulitan keuangan yang mereka hadapi. Andre menghadapi situasi yang sulit dan membingungkan. Setelah berpartisipasi dalam proses casting yang tidak biasa dan penuh misteri, ia akhirnya diterima dalam proyek yang terkesan sangat rahasia. Di tempat casting, ia bertemu dengan Ibu Ratih dan menyadari bahwa banyak orang yang juga terpilih untuk proyek ini. Mereka diberitahu bahwa proyek ini sangat rahasia dan selama masa syuting, mereka tidak bisa pulang ke rumah, melainkan akan tinggal di sebuah mes. Yang lebih mengejutkan bagi Andre adalah mengetahui bahwa proyek ini terkait dengan Freemason, sebuah organisasi persaudaraan yang bertujuan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Meskipun awalnya terdengar seperti gerakan kemanusiaan yang positif, Andre mulai merasa ada yang tidak beres ketika melihat 2 bule yang sebelumnya telah mengunjungi rumahnya, sekarang berada di tempat yang sama. Setelah presentasi, para peserta, termasuk Andre, diminta menunggu di luar dan kemudian dipanggil satu persatu ke ruangan terpisah. Saat tiba giliran Andre, ia bertemu dengan Ibu Grash yang memberinya selamat karena terpilih untuk proyek tersebut.
Andre diinstruksikan untuk merahasiakan proyek ini dan mengatakan pada keluarganya bahwa ia sedang syuting di luar kota, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Situasi ini meninggalkan Andre dalam kebingungan dan kekhawatiran. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada keluarganya tanpa memberikan detail yang sebenarnya, terutama mengingat kondisi keluarganya yang sedang membutuhkan bantuan finansial. Ia merasa tertekan dan bimbang, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan ia hadapi dalam proyek misterius ini. Di lokasi syuting yang terasa seperti asrama, Andre merasakan suasana yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan semula. Kegiatannya direkam, dan jadwal harian mereka sangat terstruktur dan ketat. Awalnya, Andre berpikir bahwa semuanya adalah bagian dari dokumenter yang alami dan nyata. Tetapi kemudian ia mulai merasa tidak nyaman dengan situasi yang terasa semakin mirip dengan penjara. Pada malam pertama, Andre merenung di kamar yang hanya dilengkapi dengan kasur, lemari, dan meja belajar, tanpa buku, senter, atau hiburan lainnya. Dan dalam keadaan tanpa komunikasi eksternal karena belum adanya ponsel, ia merasa sangat sunyi dan terisolasi. Pintu kamarnya terkunci dari luar, dan hanya ada ventilasi kecil dengan tralis besi. Saat subuh, dengan suara besi yang dipukul sebagai alarm, semua peserta dipanggil untuk berkumpul di halaman belakang. Mereka diinformasikan bahwa mereka akan menghadiri pesta penyambutan untuk anggota baru, di mana mereka akan diinisiasi menjadi saudara dalam organisasi Freemason. Selama upacara inisiasi, jari telunjuk mereka ditusuk dengan jarum kecil dan setetes darah mereka diambil sebagai simbol penerimaan mereka ke dalam organisasi. Andre menyaksikan orang-orang yang mengurus organisasi yang disebut Fellowcraft mengawasi proses ini. Proses inisiasi ini membuat Andre merasa semakin bingung dan khawatir tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini akan mempengaruhi dia dan keluarganya. Meskipun awalnya ia berharap proyek ini akan membantu keluarganya secara finansial, situasi yang semakin tidak biasa dan misterius ini membuat Andre merasa semakin tidak yakin dan cemas tentang masa depannya. Situasi yang dialami Andre dan para peserta lainnya di lokasi syuting semakin aneh dan menegangkan. Setelah mengikuti upacara inisiasi yang tidak biasa, mereka menikmati makanan di ruang makan yang disediakan. Meskipun suasana masih terasa asing dan mencekam bagi Andre. Salah satu peserta tampak ketakutan dan tidak makan, yang membuat Andre merasa semakin curiga tentang apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, situasi semakin tidak biasa ketika semua peserta, termasuk Andre, mengalami mimisan secara bersamaan saat bangun tidur. Mereka dipandu oleh Focraft untuk segera ke lapangan untuk olahraga, dan secara misterius, mimisan mereka berhenti setelah melakukan gerakan pemanasan tertentu. Kehadiran kamera yang terus merekam menambah kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan membuat Andre semakin bertanya-tanya tentang tujuan sebenarnya dari proyek ini. Ketegangan ini meningkat dengan adanya kejadian mimisan yang terjadi secara serempak pada semua peserta, menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada sesuatu yang dilakukan pada mereka tanpa sepengetahuan mereka. Situasi ini membuat Andre semakin khawatir dan cemas, merasa terjebak dalam sebuah skenario yang jauh dari ekspektasinya dan berpotensi membahayakan. Situasi yang dialami Andre dan peserta lainnya semakin menakutkan dan mencekam. Setelah mandi bersama dan mengenakan seragam yang disediakan, mereka diberitahu tentang pentingnya mematuhi perintah dari Master Mason melalui Fellowcraft. Mereka diberi peringatan bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah, akan terjadi sesuatu pada tubuh mereka, seperti yang terjadi dengan mimisan pagi itu. Ketika beberapa peserta meragukan hal ini dan meminta bukti, mereka diminta oleh Fellowcraft untuk menggambar segitiga di telapak tangan mereka.
Namun, ketika pulpen yang disediakan ternyata tidak berfungsi, semua peserta kembali mengalami mimisan yang tidak bisa dihentikan dengan gerakan olahraga seperti pagi itu. Dalam kepanikan, beberapa peserta pingsan karena kehilangan banyak darah, dan yang lain terpaksa menggaruk tangan mereka dengan ujung pulpen untuk membuat simbol segitiga, yang akhirnya menghentikan mimisan mereka. Andre menyadari bahwa 2 orang yang dibawa keluar ruangan malam sebelumnya tidak ada di ruangan itu. Situasi ini membuatnya semakin sadar akan betapa serius dan berbahayanya situasi yang mereka hadapi. Peristiwa mimisan yang terjadi 2 kali secara bersamaan, beserta peristiwa aneh lainnya, menunjukkan adanya kontrol yang kuat dan misterius atas peserta. Kondisi mencekam ini membuat Andre semakin cemas dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dia bisa melindungi diri sendiri serta membantu keluarganya. Keadaan yang semakin tidak menentu dan penuh misteri ini membuatnya semakin waspada dan khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Situasi di asrama tempat Andre dan peserta lainnya berada semakin mencekam. Setelah upacara mimisan dan peristiwa makan siang yang sunyi, mereka diberi waktu bebas. Tetapi suasana tegang dan ketakutan masih membayangi. Beberapa peserta memutuskan untuk pergi, dan kepergian mereka direkam oleh kameramen. Andre, yang merasa bingung dan ingin keluar dari situasi ini, sempat mempertimbangkan untuk pergi bersama Hadi. Namun, keadaan menjadi semakin buruk ketika pada malam hari mereka dikumpulkan kembali dan diberi tugas yang mengejutkan. Menguburkan 13 orang yang ternyata adalah para peserta, termasuk mereka yang kabur dan yang sebelumnya pingsan. Kematian para peserta ini disajikan sebagai akibat dari penyakit alami, dan mereka semua diberi tugas untuk menguburkan jenazah-jenazah ini di kuburan umum di Bandung. Pagi harinya, Andre dan peserta lainnya melaksanakan tugas menguburkan jenazah sesuai dengan instruksi yang diberikan. Mereka diberikan surat kematian dan surat izin dari keluarga yang asal-usulnya tidak diketahui. Setelah penguburan selesai, mereka semua kembali berkumpul di asrama. Kondisi ini meninggalkan rasa ketakutan yang mendalam dan membuat mereka semakin enggan mengambil langkah apapun yang dianggap melawan aturan. Situasi di asrama ini menciptakan atmosfer yang sangat mencekam dan menakutkan. Ketakutan yang mendalam dan perasaan tidak berdaya mulai menyelimuti para peserta, termasuk Andre, yang semakin menyadari betapa serius dan berbahayanya situasi yang mereka hadapi. Tidak ada yang berani melawan atau bertindak di luar aturan yang diberikan, karena takut akan nasib yang sama seperti 13 orang yang mereka kuburkan. Atmosfer ketakutan ini membuat mereka semakin waspada dan hati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Situasi yang dialami Andre menjadi semakin kompleks dan menakutkan. Setelah hampir setengah dari peserta awal menghilang atau meninggal, suasana di asrama menjadi sangat tegang. Tugas berikutnya yang diberikan kepada para peserta, termasuk Andre, adalah menemukan dan membawa 1 janin. Mereka diberikan waktu 7 hari untuk menyelesaikan tugas ini dan diperbolehkan pulang ke rumah selama masa tugas. Saat pulang, Andre dan peserta lainnya menerima amplop tebal berisi uang dari Velocraft. Keadaan ini menimbulkan kebingungan di antara peserta, termasuk Hadi, karena mereka tidak yakin apakah ini berarti mereka telah dibayar dan bebas dari proyek tersebut, atau masih ada tugas lain yang menanti. Saat Andre kembali ke rumah, ia disambut dengan kegembiraan oleh keluarganya. Kondisi fisik ayahnya tampak membaik, meskipun masih ada sisa luka. Andre berusaha menjelaskan luka di tangannya sebagai akibat dari kecelakaan saat syuting. Ia memberikan uang yang diterimanya kepada keluarganya, yang sedang bersiap-siap untuk pindah karena rumah mereka akan disita. Namun,
Situasi mengerikan terjadi lagi ketika Andre mengalami mimisan hebat di tengah malam, menunjukkan bahwa dia masih terikat dengan tugas misterius yang diberikan kepadanya. Kondisi rumah yang sudah hampir kosong, dengan semua barang dicicil diambil oleh penagih hutang, menambah kecemasan situasi. Andre merasa bingung dan ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Mimisan yang terus berlanjut menunjukkan bahwa pengaruh dari proyek misterius tersebut masih berlanjut. Mami Andre terbangun oleh suara air dan menemukan Andre yang sedang berjuang menghentikan mimisannya. Keadaan ini meninggalkan Andre dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam, bertanya-tanya tentang masa depannya dan keselamatan keluarganya. Situasi yang dialami Andre dan keluarganya menjadi semakin rumit dan menegangkan. Ketika Andre mengalami mimisan hebat, keluarganya menjadi sangat khawatir. Ayahnya, Dedi, mencurigai bahwa kondisi Andre berhubungan dengan tugas yang belum diselesaikan. Dalam kepanikan, Anna, kakak Andre, membawa Andre ke rumah sakit dengan alasan meminjam motor dari tetangga. Namun, ternyata mereka pergi ke sebuah tempat untuk membeli janin dengan menggunakan uang yang Andre terima sebelumnya. Setelah mendapatkan janin, Anna mengantar Andre kembali ke gedung loji SJ, tempat mereka harus menyerahkan janin tersebut kepada Master Mason. Di sana, Andre dan peserta lain yang bertahan harus menyerahkan janin kepada Master Mason, yang digambarkan sebagai sosok bule tua. Proses ini dilakukan satu persatu, dan setelah itu mereka diperbolehkan pulang tanpa harus menginap.